Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Tetap dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan seperti biasa Anda kami temani saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta menemani teman-teman semuanya. Yes, Kita ngomongin semoga apa, Mas Hersu? jangan ngomongin apa Jangan dulu, sehat protes-protes lagi. sehatnya dulu bagaimana teman-teman, kita doakan dulu teman-teman yang banyak sekali doa-doanya. Amin. Kita ucapkan terima kasih atas doa-doanya dan sebagainya, supportnya dan sebagainya, dan itu yang membuat kami berdua tetap semangat untuk terus menjumpai Anda semua. Makanya kemudian kadang-kadang frekuensinya kan kita naikkan sehari 2 kali kalau lagi mood gitu ya, kalau enggak ya sekali gitu ya. Oke, tapi yang saya kira kalau soal frekuensi itu bisa berubah-ubah. Topiknya yang kelihatannya ini nggak pernah berubah-ubah. Ya mau bagaimana lagi ya Hmm, teman-teman? Karena hmm, memang ada yang mendukung kita, Mas Hersu. Jadi hmm, pemirsa Out the Record ini mengatakan eh, jangan lupa untuk terus membahas soal Jokowi dan juga anak-anaknya hmm. begitu. Oh gitu ya. Karena memang Hmm. iya kita mendapatkan dukungan yang sangat kuat Mas Ersu banyak sekali. Dan komentar-komentar yang di atas itu biasanya itu begitu. Ayo terus suarakan adili Jokowi. Jadi memang kita disuruh sama pemirsa Oderico. Iya, jadi ini bukan channelnya Jokowi, tetapi karena memang itu sekarang yang paling paling aktual dan kemudian juga kelihatannya publik juga menginginkan itu terus bahwa ya kayak kita kita bahas kan gitu ya. Tapi kan sekali-kali kita juga ngomongin Purbaya dan yang lain-lain lah ya soal itu. Tetap ini kita akan mencoba menampilkan isu-isu yang beragam. Kalau toh misalnya tetap membahas Pak Jokowi dengan angle-angle yang berbeda juga, karena banyak sekali kan sekarang sebenarnya fokus perhatian terhadap Pak Jokowi itu bukan hanya soal ijazahnya ya, Mbak Agi ya. Banyak Mhm. banyak hal lain, misalnya soal rumah makan besannya atau, atau keputusan dia untuk tidak apa tinggal di Menghadiri rumah sidang. tidak Mhm. bersidang atau rumah dinas rumah yang diberikan oleh Mhm. pemerintah yang sangat besar itu kata dia kebesaran gitu. Nah, kemarin yang milih rumah di situ siapa coba? Katanya mau di Iya, ya, katanya mau buat pertemuan begitu ya. ya di Tapi kalau punya kebesaran dan nggak mau ditempatin ya kembalikan saja kepada negara yes, begitu kan? negara lagi banyak butuh duit ya sekarang ini ya lagi ya. Hmm. Oke, jadi Oh. katanya bisa nanti untuk ke aktivitas kepentingan publik lah di situ katanya. Tapi sebenarnya kalau benar juga kalau dikembalikan ke negara juga dari aktivitas publik. Tapi di Solo ada yang mau beli rumah segitu gedenya itu siapa gitu sekarang ini kan gitu ya dalam situasi sekarang. Iya, seharga ratusan miliar pula. Oke, tapi kita nggak ngomongin Pak Jokowi lagi kan sekarang ini kan? Kita harus ngomongin Mas, soalnya Oh, kemarin masih. itu Oke, kemarin kan ada lanjut. sidang. Update ini, update dari yang Oke. sebelumnya. Hmm, Iya, sidang citizen lawsuit itu yang ya. eh, di apa namanya kuasa hukumnya itu Pak Taufik lagi-lagi ya dengan Hmm. Pak Andika Dian Prasetyo itu. Dan seperti sudah diduga bahwa kemarin itu mengalami deadlock. Kenapa deadlock? Ya karena tidak terjadi titik temu begitu apa yang diminta oleh penggugat yaitu Top Taufan dan Bangun Sutoto kalau tidak salah Hmm. ya Mas Hersu ya, dua orang alumni UGM asli gitu katanya, karena keduanya ini sudah memperlihatkan ijazahnya yang asli. Mereka ingin melihat ijazahnya Jokowi dan yang menjadi tergugat pertama itu adalah Jokowi, yang kedua itu adalah Rektor UGM Ova Emilia, yang ketiga Bu Wening, yang pokoknya ada empat lah ya. Bantu rektor ya kalau Ibu Muning itu ya. Iya, itu pembantu wakil rektor ya Wakil kalau rektor istilahnya kalau di UGM UGM. wakil ya bukan membantu ya. Saya kira mungkin Iya, lebih pas bilang wakil ya kalau pembantu tuh kesannya kan. mhm, Tapi secara umum banyak iya. di kampus menggunakan pembantu rektor ya di kampus-kampus lain ya. Iya, Ya. iya, Oke. kebanyakan begitu, asisten lah istilahnya kalau pembantu ya. Nah, ini kemarin mengalami deadlock seperti sudah diduga sebelumnya Mas Iya, Hersi, udah karena kita duga. iya, tuntutannya ini kan memang menginginkan Jokowi atau kuasa hukumnya begitu memperlihatkan ijazah aslinya begitu. Dan ini sudah di sidang pengadilan kan. Ini sidang mediasi lah. Walaupun sidang mediasi ini dipimpin oleh non hakim katanya. Jadi di dalam sidang mediasi itu sebelumnya pun ketika Jokowi sudah diketahui bahwa dia pasti tidak akan hadir Iya, dan kemudian waktu lagi-lagi itu hanya ingat yang yang waktu hadir. dituntut tipu UGM kan pada waktu itu masuk mediasi dia juga memilih deadlock untuk sidangnya lanjut kan. Mhm, dan kemudian hakimnya juga yang di Jogja ya Mas Hersu, yang di Sleman itu mengatakan bahwa mereka tidak berwenang. Iya. Kemudian yang di Solo juga yang sebelum ini kan ada sidang juga soal itu, gugatannya dari Pak Taufik juga hakimnya akhirnya
tidak melanjutkan perkara begitu ke pokok perkara, tapi ya sudah patah di tengah karena hakim Ya, kemudian mengatakan mereka tidak berwenang dan kemudian sebaiknya gugatan itu diajukan di petun gitu di iya, pengadilan tata usaha negara. ya, Ya ada peran dari pengadilannya itu sendiri sehingga tidak akan pernah dilanjutkan menjadi sidang yang terbuka, sidang yang biasa. Nah, sementara kemarin masih sidang mediasi dan mediasi akhirnya deadlock karena memang yang tadinya diminta supaya kalau saya nggak bisa hadir ya udah seperti e-court itu secara apa namanya elektronik, telekonferensi ya, seperti elektronik, ya, itu. elektronik court, ya, Iya, ya, pengadilan elektronik seperti itu, tapi ternyata juga tidak bersedia. Nah, akhirnya kemarin deadlock dan lagi-lagi Jokowi ini ngibul karena sebelumnya dia mengatakan kalau saya pengadilan meminta saya akan perlihatkan mm, gitu kan. Dan itu berkali-kali dia katakan, tapi berkali-kali ada sidang dari sejak dulu yang ada Gus Nur yang menjadi terdakwanya dan juga siapa satu lagi Mas Ersu Bambang Tri yang menjadi terdakwanya dengan kemudian mereka di penjara ya itu kan juga tetap tidak diperlihatkan. Jadi ya, kalau sekarang dia mengatakan akan diperlihatkan ya bohong, malah ya, ya, diperlihatkannya berapa ya, hari yang lalu kepada Projo begitu kan ya, aneh. Projo nggak ya, minta malah ya. dilihatin. Gitu. Jadi sidang hari ini, sidang mediasi hari ini hasilnya adalah deadlock. Dan jadi kami tadi berupaya dan ditawarkan oleh beberapa opsi dari mediator, mungkin dari beberapa cara, tetapi semuanya ditolak oleh tergugat, baik tergugat 1, 2, ataupun 3. Kalau tergugat 4 tidak hadir. Maka dari itu kami simpulkan bahwa dalam hari ini mungkin keterangan kami deadlock. Tetapi yang teman-teman ketahui bersama bahwa gugatan ini tidak hanya 1 kali atau 2 kali saja. Bahkan di sini beberapa teman-teman wartawan di media lokal maupun nasional pernah mendengar bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Ini sudah 2 kali. 3 kali kalau dihitung dengan sidangnya Gus Nur dan Bambang Tri. Monggo Pak Riza. Ya. Ini Pak Jokowi kemarin bilang bahwa akan menunjukkan di persidangan. Dan kemudian beberapa hari kemarin itu beliau bertemu dengan Budi Ari, Freddy Damanik dari Projo, itu kemudian ditunjukkan. Nah, mereka bukan penegak hukum, mereka juga masyarakat. Lah, kami ini juga masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah beliau tidak mau menunjukkan ijazahnya. Tetapi, maka dari itu tadi hasilnya adalah deadlock dan kemungkinan akan dilanjutkan pada pokok perkara. Jadi kemungkinan minggu depan atau kami akan nanti diberikan relas panggilan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Tetapi yang perlu dicatat dan mohon disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta bahwa kalau seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Begitu. Ini ada dari Jakarta Pak Rizal Fadilah, ada dari Bali G, Medan itu Bang Rismon. Nanti jangan salahkan kami kalau masyarakat pemerhati ijazah ini akan berada di Pengadilan Negeri Surakarta untuk meminta keadilan. Yang kami minta adalah hanya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ijazah asli pernah ditunjukkan kepada teman-teman di sini 10 wartawan. Siapa saja itu? Pernah ditunjukkan kan? Tapi tidak boleh difoto, di video. Teman-teman Projo juga sudah pernah ditunjukkan. Tetapi kenapa kok yang lain tidak? Padahal yang lain juga penasaran. Begitu. Jadi melalui Pengadilan Negeri Surakarta, kami meminta kejelasan ijazah dari Pak Jokowi seterang-terangnya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk mediasi kali ini, sebagaimana yang telah diprediksi oleh pihak kuasa hukum penggugat pada hari Selasa minggu yang lalu, bahwa oleh
pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, ya, oleh karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat satu dan tergugat yang lain tidak mau memenuhi apa yang menjadi tuntutan pihak penggugat. Adapun mengenai tuntutannya untuk tergugat satu dalam hal ini Pak Jokowi supaya memperlihatkan ya, ijazah aslinya. Namun demikian kami tolak secara tegas dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki otoritas, ya, otoritas sebagai aparat penegak hukum sehingga tidak ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan. Ya, demikian pula dari pihak UGM supaya memperlihatkan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan juga tidak berkenan untuk memperlihatkan baik secara daring maupun secara luring. Nah, atas dasar itulah maka untuk efisiensi waktu jangan sampai perkara ini berlarut-larut, tidak ada kepastian, oleh mediator akan segera mengembalikan ya perkara tersebut kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Dan selanjutnya kami tentu saja akan mempersiapkan eksepsi terkait adanya gugatan CLS yang telah diajukan oleh pihak penggugat melalui kuasa hukumnya. Demikian teman-teman ya. Sidang lanjutannya kapan, Pak? Untuk sidang lanjutannya kita menunggu ya melalui EKOT, dan nanti ketika sudah ada kepastian kapan sidang itu akan dilaksanakan, kami bisa menyampaikan kepada teman-teman. Begitu ya. Ini yang salah kalau kali ini bukan Mbak Gi, yang salah mereka yang percaya gitu ya, karena kan sebenarnya jejak digitalnya banyak banget gitu ya, nggak satu dua loh, itu puluhan saya kira. Dan saya lihat ada netizen yang mengumpulkan statement-statement yang berbeda tolak belakang dengan pernyataan sebelumnya. Itu saya kira harusnya kita sudah paham ya pola semacam itu. Tapi tentu saja kalau buat saya pribadi, saya melihatnya justru menariknya adalah teman-teman yang nggak putus asa, masih terus walaupun mereka tahu ya, mereka tahu bahwa ini pasti nanti akan ditolak oleh hakim dan sebagainya, mereka terus mengajukan lagi. Dan saya kira ini tentu saja mereka paham bahwa mereka akan menghadapi risiko semacam itu, tapi mereka menganggap harus dilakukan. Nah, itu yang justru saya lebih menarik di situnya. Kalau Pak Jokowi udah pakemnya baku tuh. Sen kiri belok kanan kan gitu. Iya, dan artinya kita juga harus terus menyuarakan itu, harus terus kita angkat Ini apa topik ini? soal itu. Kalau ini bahasa ini istilahnya bukan gedabrus, apa ini istilahnya kalau ini, Mbak? Bukan umum juga. Bukan umum. Ini apa ya tepatnya istilah? Hapus. Ngapusi gitu ya. Bukan apa ngapus, yang kalau ngapusi cuma sekali, tapi kalau tukang hapus-hapus itu berarti berkali-kali kan gitu ya. Ya ini berkali-kali sudah ngapusinya begitu Mas Hersu. Dan yang menarik juga kalau dulu begitu misalnya tidak datang ke pemanggilan misalnya di Jakarta begitu ya, dulu kan ada di Polda di apa untuk dimintai keterangan, kan masih ada basa-basinya gitu. Jadi karena misalnya ada pemeriksaan, masih dalam masa pemulihan, masih sakit, ada keterangan dokter gitu dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah cetowelo-welo, memang tidak berniat untuk mengklarifikasi soal itu. Kita bisa lihat dari pergerakan Pak Jokowi setiap harinya, seperti misalnya dia datang ke rumah makan besannya, mungkin sekalian mempromosikan ya, ini rumah makan yang milik dari Ibu Selvi Ananda, begitu namanya, ayam goreng batin. Itu cukup viral juga sih Mas Hersu, begitu ya, cukup ramai. Akhirnya orang tahu kan jadinya kalau ini keluarga Selvi memiliki rumah makan, karena bahkan ditulis di media yang embedded kepada Jokowi disebutkan dulu dulu berusaha di PKL atau apa begitu. Sekarang ini sudah memiliki rumah makan yang permanen begitu. Nah, itu sempat loh datang ke situ sempat, dan kemudian sesudah itu melakukan jumpa pers atau konferensi pers dengan teman-teman media untuk menjelaskan soal WUS begitu ya, kemarin yang kita juga kita bahas juga itu sempat. Yang lain-lain pokoknya sempat deh jalan-jalan ini. Tapi untuk soal ijazah ini gitu sepertinya
kayak ngeledek ya. Kalau saya lihat ini kayak ngeledek Pak Jokowi ya gitu. Yang seharusnya dia datang ke pengadilan walaupun itu bisa dikuasakan gitu. Jadi artinya menganggap itu tidak penting lah. Ya, ya. Oke, jadi sebenarnya ini pakem yang sudah baku, tapi terus diulang, dan kemudian yang jadi persoalan juga masih banyak orang juga yang percaya loh Mbak Agi. Ya kan itu. Masih banyak pendukungnya dan kan ini Pak Jokowi katanya akan tampil di Jakarta ya nanti karena acara kongresnya Projo itu kan akan dilaksanakan di Jakarta kan? Tanggal 1, tanggal 2, Ya. iya, November. Nah ini menarik kan, semula kita ingat betul bahwa rencananya kan Projo itu pada bulan Desember lalu ya, harusnya Desember tahun lalu itu kan mereka akan melaksanakan kongres di Solo dan pada waktu itu sesungguhnya disebutkan bahwa mereka akan bermetamorfosa menjadi partai politik dan Pak Jokowi diharapkan menjadi ketua umumnya. Nah, kalau sekarang ini apakah kongres ini kalau kemarin di Solo rencananya, sekarang di Jakarta itu masih tetap bagian dari rencana untuk bermetamorfose dan kemudian menjadikan Jokowi ketua umumnya, atau sebenarnya Jokowi kan sekarang sudah kelihatannya all out-nya lebih pada PSI gitu. Ya, bisa saja Mas Hersu, karena kalau melihat sampai sejauh ini, sampai sekarang ya, Budi Ari kok nggak tersentuh ya? Jangankan Budi Ari, Sylvester Matutina saja nggak tersentuh begitu. Malah justru Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendapat mutasi gitu, ditarik ke pusat gitu, ke Kejaksaan Agung. Jadi ini apa ya, apa-apaan yang seperti ini gitu, dengan sangat gamblang, dengan tanpa ada malu-malu begitu dipertontonkan betapa ketidakadilan atau keadilan itu sangat mahal bagi masyarakat biasa begitu. Dan kalau saya melihat judul dari salah satu media yang melekat kepada Jokowi, sehari-hari meliput kegiatannya Jokowi, di situ sempat, kalau tidak salah kalimatnya persisnya saya tidak bisa, tidak ingat kalimat persisnya, tapi di situ disebutkan bahwa Partai Projo begitu. Jadi di situ disebutkan ada Partai Projo bertemu Jokowi dan kemudian akan apa ya, semacam membantu PSI atau apa disebutkan gitu. Itu sebagai judul ya, judul di YouTube. Jadi apakah kalau tidak salah itu di seputar Surakarta dan biasanya di situ sering sekali tampak orang yang menjadi kameramen atau peliputnya atau mungkin produsernya itu adalah Bambang siapa Mas Hersu namanya? Iya, Bambang Saptono yang dulu di KSP juga bersama dengan Muldoko begitu. Jadi dia ini orang Solo, adik kelasnya dari Pak Taufik di UNS katanya, Pak Taufik juga kenal. Kemudian Jokowi ke Jakarta, dia ikut ke Jakarta, Jokowi pulang, dia tidak stay masih di Jakarta, tapi tetap ikut pulang dan kemudian menjadi ya mungkin membuat konten-konten lah untuk konten kreator untuk Jokowi begitu. Dan di situ ditulis demikian gitu, apakah dia Bambang Saptono ini mendapatkan bocoran atau bagaimana saya tidak tahu karena di akun media Jokowi yang lain itu tidak disebutkan seperti itu, hanya sekedar Projo bertemu dengan Jokowi begitu. Dan kemudian ya itu tadi yang aneh Mas Hersu, bagaimana Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada orang-orang ini, kepada Budi Ari dan juga kepada Freddy Damanik yaitu wakil ketua umumnya Projo. Dan apa iya sudah dikembalikan ijazah yang asli itu? Karena kabarnya kan bulan Juli saja masih ada berada di tangan polisi. Dan kemudian dari pihak UGM sendiri ketika waktu itu membuat konten, mereka pun mengatakan ketika banyak sekali begitu kan dari timnya Roy Suryo ini berkali-kali lah maksudnya meminta supaya diperlihatkan berkas salinan ijazah Jokowi yang masih disimpan oleh UGM kalau seandainya itu ada, dan mereka mengatakan ya bagaimana kami bisa memperlihatkan karena itu kan sudah disita oleh Bareskrim yang ketika itu kan turun ke Jogja ya, sempat memeriksa banyak orang dan sempat memeriksa Jokowi juga di apa namanya di Polres ya kalau tidak salah. Jadi apakah itu sudah dikembalikan sekarang posisinya, itu kan menjadi pertanyaan juga, ataukah itu hanya sekedar nyeplos saja Projonya, Budi Ari nyeplos bahwa demi untuk membela soal ijazah asli Katanya tersebut. Sih iya, saya lihat kalau ekspresinya pada waktu itu karena tiba-tiba sepertinya ya. Jadi ngarang-ngarang aja lah dia, saya ngarang gitu. Ya. Karena kalau saya melihatnya sama seperti Mas Hersu. Kan kita sebagai wartawan
bisa melihat gitu ya, apakah itu betul terjadi ataukah dia hanya nyeplos saja Ya, yang karena Ferdinand Maniknya kan sempat terkejut waktu itu. iya, ketika menjelaskan begitu dan dia tidak bisa menjelaskan secara rinci seperti apa. Berbeda dengan para wartawan sekitar berapa? 10 wartawan kalau tidak salah ya yang tahun lalu itu Ah, pada saat digeruduk oleh para aktivis, kemudian sebelum sebelum aktivis itu datang, wartawan itu kemudian diperlihatkan katanya, dan mereka bisa memberikan perincian ketika kemudian salah satunya kalau tidak salah wartawan dari Liputan 6 ya, kemudian dia menarasikan begini bentuknya seperti ini begitu. Jadi kalau ini kan tidak bisa kemarin Freddy yang iya dan dipastikan itu asli hanya begitu-begitu saja gitu tanpa bisa membicarakan secara detail. yes. Oke, itu soal ijazahnya ya, saya kira. Tapi kan banyak juga hal-hal lain yang bisa kita bahas, Pak Jokowi. Tapi apakah kita mau bicarakan sekarang di sini atau nanti kita akan bagian lainnya? Tapi karena ini banyak kasus-kasus yang kemudian sekarang mulai diungkit-ungkit dan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi juga ya. Misalnya soal apa yang ramai juga ini soal bos misalnya, atau yang ada yang lain juga. Apa kasus lagi yang ramai juga apa nih Mbak Agim? Iya, iya. Yang rame yang lagi-lagi kalau ini lucu-lucuan Mas Hersu. Jadi ya memang kita punya wapres lucu ya Mas Hersu. Jadi yang Oh, lagi rame sekarang anaknya soal ini. Sumpah Pemuda itu. Oh iya 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 iya. Bukan sumpah pemancing kayaknya Bu, dia mau anunya. Sumpah Pemuda pemuda pemancing gitu ya di Kali Gabus Bekasi begitu mungkin. Jadi ini saya juga kaget loh dan ini tidak hanya menjadi bahan berita tapi juga diunggah di akunnya Gibran sendiri begitu yang bagaimana ternyata videonya ini kan beragam sekali Mas Hersu. Kalau yang di akun Gibran memang terlihat lebih tidak apa ya terlihat bagaimana misalnya dari drone itulah biasa ya eagle view atau bird view dari atas begitu memperlihatkan, tapi itu kan dipadatkan tentu saja, jadi terlihat rame, terus kemudian Gibran masuk, datang begitu naik ke atas panggung, tapi banyak juga media-media yang ternyata hadir di lokasi seperti Ermol, seperti banyak media dan kemudian mereka mengambil angle yang berbeda dan itu lucu-lucu dan ternyata tugas Gibran di situ itu betul-betul sesuai dengan kapasitasnya dan itu kita salut bahwa orang panitia yang ada di lokasi itu paham gitu. Jangan dikasih tugas untuk bernarasi, jangan dikasih tugas untuk orasi, pidato. Biasanya kalau Sumpah Pemuda itu kan membangkitkan semangat, ada pidato, kemudian bercerita sedikit soal sejarah tentang lahirnya Sumpah Pemuda tersebut dikaitkan dengan kondisi saat ini. Biasanya ditujukan kepada Gen Z gitu kan supaya mereka mencontoh para pendahulunya dan sebagainya. Tapi panitia ini sangat paham sehingga hanya diberikan tugas kepada Gibran untuk membagikan door prize. Jadi jadi dia ambil kupon yang sudah ada di situ jadi satu dan membacakan angkanya begitu Mas Yesu. Yang lucunya salah satu yang lucu adalah ketika membacakan berkali-kali dan ternyata tidak ada yang naik ke panggung. 5020 motor listrik, sepeda listrik 5020 yang sebelah kiri nggak ada. 5020 9 8 sayang loh ini 5020. Wow. Ya kita ke nomor berikutnya ya. Itu memperlihatkan ini kapasitasnya, bahkan ada yang mengatakan jadi lurah aja belum gitu ya, jadi lurah atau jadi camat belum. Jadi ini apa kayak anak Karang Taruna dan bahkan anak Karang Taruna biasanya juga lebih greget begitu ya. Ya banyak sekali Mas Hersu ini komentar-komentar gitu ya dari netizen silahkan apalagi kalau yang di stasiun TV ya karena diunggah banyak sekali stasiun TV atau di media online itu komentarnya banyak sekali dan beragam dan lucu-lucu. Tapi kalau di Gibran itu memang tidak terlalu tidak terlalu 50-50 lah kalau saya lihat gitu komentarnya. Coba saya nggak itu kira-kira?
Nah, biasanya suka disaring ya komentar seperti itu. Begitu yang dulu ketika dia ngomong soal hilirisasi dan sebagainya itu kan banyak komentar juga yang di take down. Ini saya lihat misalnya yang di videonya Rakyat Merdeka Online ya. Di situ misalnya seperti ini. Oh, ini yang centang biru nih dari DJ Doni. Ini sangat terkenal influencer juga. Dia mengatakan tumben cocok job desk-nya. Wah, ini sama pemikirannya sama saya. Ada yang mengatakan negara besar dapat wapres kosong begini, ini kecewa berarti. Kalau bacain pemenang door prize agak lancar sih katanya. Wah, dipuji di Mas Gibran nih bacain apa pemenang door prize, lancar ngomongnya. Hancur negara sekelas wapres ngurusi lomba mancing. Waduh, istana nggak ada yang evaluasi jadwal kegiatan wapres kah? Seriusan, seorang wakil presiden kegiatannya ini nggak ada yang lebih kompleks lagi kah yang harus diurus? Ya juga sih, ini pasti orang yang sangat prihatin melihat keadaan negara ini ya. Kudu tak tangisi ae, ini orang Jawa kali, kudu tak tangisi ae, maksudnya melihat penampilannya mungkin. Kerjaan Wapres begini ya sambil tertawa. Termul lihat itu kualitas jagoanmu, amit-amit hanya bisa yang begituan. Ya kita menyayangkan sih Mas Hersu, Wapres-Wapres yang lain dulu nggak ada yang begini. Dan banyak lagi kalau seandainya Gibran mau apa ya, sekali-sekali lah ya, kita boleh nggak nyaranin ini. Dia baca komen-komen netizen, itu banyak juga yang mengatakan, ayo dong belajar, datanglah ke komunitas-komunitas yang bisa membuka wawasannya juga. Toh orang juga sudah tahu dia siapa begitu Mas Hersu. Yang setidaknya belajar dari situ. Kan kita belajar dari pertemanan, dari lingkungan kita seperti itu. Dan ya lagi-lagi meminta supaya dia membuktikan datang ke perguruan tinggi dan di perguruan tingginya nggak disetel gitu, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya itu bahkan kemudian kalau sebelumnya di perguruan tinggi swasta ya nggak usah kita sebutkan namanya, kemudian itu diunggah oleh mahasiswanya yang ternyata ya tidak sesuai, mereka juga geli juga gitu, kok begitu begitu. Ya. Oke, lengkap dong nih paket lengkap karena bapaknya sudah diomongin, anaknya Sampai sudah kebesannya diomongin ya. Iya, sampai bisa jadi diomongin, menantu nggak diomongin. Enggak. Oke, kalau enggak kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Kang Mun pamit, saya Hersu Gunawan Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.